Selamat bertemu kembali di channel Dr. Sonang Sitohang, seri Psikologi Industri dengan topik Stres dan Kesejahteraan Karyawan. Sebelum kita mulai, saudara-saudara sekalian, seperti biasanya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi berikutnya dari channel ini. Latar belakang, karyawan adalah salah satu pilar penting bagi setiap perusahaan. Oleh sebab itu, karyawan perlu dikelola agar tetap produktif. Akan tetapi, pengelolaan karyawan bukanlah hal yang mudah, karena selain memiliki keterampilan, karyawan juga mempunyai pikiran, perasaan, status, keinginan, dan latar belakang yang heterogen serta kondisi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, perusahaan harus bisa mendorong karyawan agar tetap produktif dalam mengerjakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, yaitu dengan memberikan sesuatu yang menimbulkan kepuasan dalam diri karyawan, sehingga perusahaan dapat mempertahankan karyawan yang loyalitasnya tinggi dan dedikasi yang tinggi pula, serta memiliki pengalaman dan potensi dalam bidang pekerjaannya. Dalam bekerja seorang karyawan, tentunya menginginkan memperoleh sesuatu yang sesuai dengan yang diharapkannya, Masing-masing karyawan berbeda satu sama lain. Salah satunya untuk keinginan yang ingin diperoleh adalah kesejahteraan. Bukan saja hanya kesejahteraan karyawan yang bersangkutan, tetapi juga termasuk di dalamnya kesejahteraan keluarga, kesejahteraan. Nah, oleh karena itu, kesejahteraan karyawan merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan karyawan dalam meraih hidup keberhasilan perusahaan karena mampu memenuhi kebutuhan karyawan. Mari kita lihat tentang stres kerja. Stres adalah sesuatu respon adaptif yang dihubungkan oleh karakteristik individu dan atau proses psikologis individu yang merupakan konsekuensi dari setiap tindakan eksternal, situasional, atau kejadian yang menempatkan tuntutan psikologis atau fisik pada seseorang. Sedangkan menurut pakar lainnya bahwa stres adalah suatu ketekanan atau perasaan yang menekan di dalam diri seseorang yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara harapan dan kenyataan. Nah, the sign and the soul, tidak ada kesesuaian. Grant berpendapat bahwa stres akan muncul pada seseorang apabila terdapat ketidakseimbangan atau kegagalan seseorang dalam memenuhi kebutuhannya, baik yang bersifat jasmani maupun rohani. Stres menurut Syagian adalah suatu kondisi ketegangan yang berpengaruh terhadap emosi, jalan pikiran, dan kondisi fisik seseorang. Stres yang tidak dapat diatasi dengan baik akan berakibat pada ketidakmampuan seseorang berinteraksi secara positif dengan lingkungannya, baik dalam arti lingkungan pekerjaannya maupun lingkungan di luar pekerjaannya. Nah, saudara-saudara sekalian, dari beberapa pendapat para ahli di atas itu dapat disimpulkan bahwa stres kerja adalah kondisi yang dialami seseorang ketika bekerja yang tidak menyenangkan yang disebabkan oleh karena adanya ketegangan yang mempengaruhi baik psikologis maupun fisik secara seseorang. Aspek-aspek stres kerja. Yang pertama, aspek fisiologis. Gejala awal yang akan ditimbulkan ketika seseorang mengalami stres kerja biasanya ditandai oleh gejala fisiologis. Stres dapat menyebabkan penyakit di dalam tubuh yang ditandai dengan perubahan metabolisme tubuh seperti peningkatan tekanan darah, sakit kepala, jantung berdebar, serta dapat menyebabkan penyakit jantung. Yang kedua, aspek psikologis. Stres dapat menyebabkan ketegangan, kecemasan, mudah marah, kebosanan, sikap suka menunda, dan lain yang dapat menimbulkan rasa ketidakpuasan terhadap berbagai hal, terutama dalam hal pekerjaan. Yang ketiga, aspek perilaku. Stres yang berkaitan dengan perilaku adalah seperti perubahan dalam produktivitas, meningkatnya absensi, dan tidak keluarnya karyawan, tingkat turnover atau keluarnya karyawan dari perusahaan. Dampak lainnya adalah perubahan dalam kebiasaan sehari-hari seperti gangguan makan, gangguan tidur, dan juga meningkatkan dalam konsumsi rokok maupun alkohol. Nah, aspek-aspek kerja menurut Beer meliputi satu, aspek fisiologis.
Aspek fisiologis adalah bahwa stres kerja sering berhubungan dengan gejala fisiologis. Stres kerja dapat mengubah metabolisme tubuh, menaikkan detak jantung, mengubah cara bernapas, menyebabkan sakit kepala, dan serangan jantung. Beberapa yang teridentifikasi sebagai gejala fisiologis adalah meningkatnya detak jantung, tekanan darah, dan risiko potensial terkena gangguan kardiovaskuler. Mudah mengalami kelelahan fisik, sakit kepala, ketegangan otot, kegangguan pernapasan, gangguan tidur, dan telapak tangan sering berkeringat. Aspek psikologis. Stres kerja dan gangguan psikologis memiliki hubungan yang erat dalam kondisi gejala dan kondisi kerja. Gejala yang terjadi pada saat aspek psikologis akibat dari stres kerja adalah kecemasan, mudah marah, mudah gelisah, depresi, sering mengalami kebosanan, tidak puas terhadap pekerjaannya, menurunnya fungsi intelektual, kehilangan konsentrasi, kehilangan kreativitas, tidak bergairah untuk bekerja, merasa tidak berjaya, merasa gagal, mudah lupa, dan rasa percaya diri menurun. Self of belonging, self of belonging ya akan menurun juga, akan belonging juga ya. Apakah tingkah laku? Ya. Jadi tingkah laku juga merupakan salah satu aspek. Pada aspek ini stres kerja pada karyawan terlibat melalui tingkah laku mereka. Gejala perilaku pada aspek tingkah laku adalah seringnya menunda pekerjaan. Lihat karyawannya yang sering menunda pekerjaan. Tingginya absensi, sering nggak masuk. Menurunnya performance atau produktivitas. Nafsu makan meningkat atau berkurang, dan menurunnya intensitas hubungan dengan orang lain. Itu kalau sudah terlihat gejala tersebut pada satu karyawan, maka perlu Anda menyikapinya dengan baik. Ya. Menurut De Bruin, aspek-aspek stres kerja terdiri dari aspek gangguan motivasi. Gangguan motivasi terlihat dari adanya keinginan untuk bekerja ya di tempat lain. Seseorang yang mengalami gangguan motivasi akan merasa tidak bersemangat untuk menjalani hari-harinya di tempat kerja saat ini. Seorang fotografer diharuskan untuk memulai pekerjaan di pagi hari, bahkan seringkali dimulai sejak sebelum azan subuh berkumandang. Diawali sejak proses pendokumentasian make up di pagi hari hingga proses persepsi di malam hari, menjadikan tenaga menjadi berkurang sehingga dapat menyebabkan kelelahan dan kekurangannya semangat. Jika menurunnya semangat yang dirasakan fotografer tersebut terjadi secara terus-menerus, maka dapat memungkinkan terjadinya keinginan untuk bekerja di tempat lain yang memiliki jam kerja yang tidak terlalu tinggi. Kemudian yang kedua, aspek gangguan kognitif. Gangguan kognitif terlihat dari adanya gangguan konsentrasi dan atensi. Seseorang yang mengalami gangguan kognitif akan mengalami sulit berkonsentrasi sehingga dapat membuatnya tidak fokus terhadap apa yang harus dikerjakan, sehingga dapat menjadikan hasil pekerjaannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Pekerjaan dari seseorang yang bekerja dengan jam kerja yang tinggi akan selalu bertambah seiring dengan terus bertambahnya klien. Pekerjaan yang menumpuk akan menjadikan sulitnya berkonsentrasi terhadap satu proyek sehingga proyek-proyek lainnya terbengkalai. Ya, selain itu hal seperti tidak terkomunikasikannya sebuah bagian prosesi acara akan menjadi hal yang fatal bagi seorang yang membawa acara yang tidak berkonsentrasi dalam bekerja. Aspek gangguan afektif. Gangguan afektif terlihat dari adanya kecenderungan untuk khawatir mengenai pekerjaan. Seseorang yang mengalami gangguan ini akan menjadi tidak tenang karena memiliki pekerjaannya yang menumpuk atau belum selesai dikerjakan. Jadwal seorang yang pekerja padat menjadikannya memiliki perasaan tidak tenang jika belum menyelesaikan pekerjaannya yang lain. Ketika sedang berada dalam suatu proyek maka proyek yang berikutnya belum selesai akan menjadikan perasaan khawatir muncul. Jika satu pekerjaan yang belum selesai, sedangkan pekerjaan lainnya sudah menunggu untuk diselesaikan, maka akan menimbulkan perasaan cemas dan tidak tenang. Faktor-faktor yang mempengaruhi stres kerja. Faktor lingkungan. Yang pertama, ketidakpastian ekonomi. Seseorang yang mengalami keadaan perekonomiannya yang menurun akan menjadi semakin cemas terhadap kesejahteraan dirinya. Yang kedua, ketidakpastian politik. Keadaan politik yang tidak menentu akan mengakibatkan munculnya stres dalam diri seseorang. Yang ketiga, ketidakpastian teknologi.
Kemajuan teknologi dapat membantu kinerja karyawan, namun penggunaan teknologi yang kurang atau tidak optimal dapat menghambat keterampilan dan pengalaman karyawan. Kemudian yang kedua, faktor organisasi. Terdapat 3 faktor yang dapat menimbulkan stres kerja pada sebuah organisasi. Yang pertama, tuntutan tugas. Tuntutan tugas mencakup desain pekerjaan karyawan seperti otonomi, keberagaman tugas, dan tingkat otomatisasi, kemudian kondisi kerja dan tata letak fisik. Semakin banyak tugas seseorang karyawan paling tergantung dengan tugas karyawan lainnya, semakin berpotensi menimbulkan stres kerja. Kondisi fisik seperti suhu, kebisingan, atau kondisi kerja yang berbahaya dan tidak diinginkan juga dapat menimbulkan kecemasan sehingga dapat menimbulkan stres. Nah, tuntutan tugas dipengaruhi oleh beberapa variabel. Yang pertama seperti ketersediaan sistem informasi, kedua, kelancaran pekerjaan, ketiga, kewenangan untuk melaksanakan pekerjaan, dan yang keempat, peralatan yang digunakan dalam menunjukkan pekerjaan. Yang kelima, banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan. Yang kedua, tuntutan peran. Variabel tuntutan peran terdiri dari yang pertama, kesiapan karyawan dalam melaksanakan tugas yang telah diberikan. Yang kedua, perbedaan tugas yang diberikan antara karyawan dengan jenjang tertentu. Yang ketiga, keterbatasan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan. Dan yang keempat, beban kerja yang berat. Yang berikutnya, tuntutan pribadi. Yang pertama, hubungan dengan supervisor. Dua, hubungan dengan karyawan lainnya. Yang ketiga, hubungan dengan keluarga. Keempat, pengawasan yang dilakukan supervisor. Dan yang kelima, keahlian supervisor dalam mengawasi pekerjaan. Yang keempat, struktur organisasi. Aturan kerja yang tidak jelas ataupun berkelebihan serta tidak adanya partisipasi dalam pengembalian keputusan dapat menyebabkan terjadinya stres kerja. Kemudian yang kelima, kepemimpinan organisasi. Gaya kepemimpinan atasan yang kurang baik seperti gaya kepemimpinan yang otoriter dapat menyebabkan terjadinya stres kerja. Faktor-faktor individu. 1. Keluarga. Hubungan antara anggota keluarga yang tidak harmonis seperti hubungan dengan suami atau istri maupun ketidakharmonisan berhubungan dengan anak dapat menimbulkan stres kerja. Seperti ekonomi tadi, rendahnya tingkat perekonomian seseorang. Kepribadian. Stres juga dapat terjadi akibat dari bagaimana kepribadian seseorang menanggapi dan menerima perubahan ataupun tuntutan dari pekerjaannya. Kritner dan Kiniki menyatakan bahwa faktor penyebab stres kerja adalah tingkat individu, yaitu 1. Tuntutan pekerjaan. Banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan ataupun tingginya standar pekerjaan yang harus dicapai oleh karyawan sehingga karyawan merasa kurang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Kemudian konflik peran. Terjadi ketika sebuah peran memiliki sejumlah tuntutan yang bertentangan dengan peran lainnya yang memiliki tuntutan yang berbeda pula. Yang berikutnya, pengendalian lingkungan yang dirasakan atas suatu peristiwa yang muncul dalam lingkungan kerja. Karyawan akan merasakan tingkat stres yang lebih rendah apabila mereka percaya bahwa mereka mampu mengendalikan stresor yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dan yang keempat, hubungan dengan supervisor. Hubungan yang baik dengan supervisor dapat membuat individu merasa tidak nyaman saat berada di lingkungan kerja dan akhirnya dapat menimbulkan stres kerja. Kelebihan beban, seperti yang dikatakan tadi, kekurangan beban dan kerja yang monoton. Beban kerja yang berlebihan dapat membuat karyawan merasa tidak dapat menyelesaikannya, maupun beban kerja yang terlalu sedikit sehingga waktu kerja karyawan terbuang percuma, serta pekerjaan yang monoton dapat membuat karyawan bosan dengan pekerjaannya. Tingkat kelompok. Tingkat manajerial terdiri dari tingkat manajerial. Para manajer dapat menciptakan stres pada karyawan seperti menunjukkan perilaku yang tidak konsisten, gagal memberikan dukungan, menunjukkan ketidakpedulian, kurangnya memberikan arahan dalam bertugas diberikan, menciptakan sesuatu lingkungan dengan produktivitas yang tinggi. Yang kedua, kurangnya kekompakan. Kekompakan suatu kelompok sangatlah diperlukan, Kekompakan akan menimbulkan semangat kerja untuk mencapai hasil yang optimal karena antar karyawan akan saling mendukung. Konflik dalam kelompok. Konflik dalam kelompok terjadi karena adanya perbedaan kepentingan dan keinginan masing-masing individu dalam kelompok. Tingkat operasional.
Tingkat operasional terdiri dari kebudayaan, struktur, teknologi, pengenalan, perubahan dalam kondisi kerja. Sebuah lingkungan kerja dengan tekanan pekerjaan tinggi dan permintaan pekerjaan yang terus-menerus dapat meningkatkan stres bagi karyawan. Ekstraorganisasional. Ekstraorganisasional terdiri dari keluarga, ekonomi, waktu yang berubah, serta polusi udara, panas, kepadatan, dan udara. Seperti misalnya kondisi yang berkaitan dengan penyeimbangan antara kehidupan pekerjaan dan keluarga merupakan salah satu stresor. Stres yang dibawa ke kehidupan keluarga dapat mempengaruhi kinerja seorang karyawan. Stres yang lebih tinggi terjadi pada orang-orang dengan status ekonomi yang lebih rendah. Nah, saudara-saudara sekalian, berdasarkan beberapa faktor yang mempengaruhi stres kerja, menurut para ahli di atas dapat kita simpulkan bahwa stres kerja dapat terjadi karena beban kerja yang terlalu tinggi, tekanan dan desakan, yang terlalu tinggi, tekanan atau desakan waktu, sistem pengawasan yang kurang baik, hubungan yang kurang baik dengan orang lain dalam lingkup pekerjaannya, serta adanya konflik antar pribadi maupun antar kelompok. Mari kita lanjutkan dengan kesejahteraan karyawan atau employee well-being. Satu pengertian. Menurut Dinner, dalam melihat kesejahteraan karyawan atau employee well-being, kesejahteraan dikonsepsikan sebagai konsep yang dibangun secara global dan dioperasikan dengan memasukkan kepuasan kerja karyawan, kepuasan keluarga, dan kesejahteraan fisik maupun kesejahteraan secara psikologis. Sedangkan kesejahteraan karyawan menurut Hasibuan adalah balas jasa pelengkap atau material dan non-material yang diberikan berdasarkan kebijakan. Tujuannya untuk mempertahankan dan memperbaiki kondisi fisik dan mental karyawan agar produktivitas kerjanya meningkat. Lebih lanjut, pentingnya kesejahteraan yang diberikan kepada karyawan adalah memberikan kesejahteraan akan menciptakan ketenangan, semangat kerja, dedikasi, disiplin, sikap loyal terhadap perusahaan sehingga turnover pegawai menjadi sangat rendah. Dengan tingkat kesejahteraan yang cukup, maka karyawan akan lebih tenang dan nyaman dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dengan ketenangan tersebut diharapkan kinerja karyawan meningkat. Jadi dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan karyawan adalah suatu usaha perusahaan sebagai balas jasa pelengkap perusahaan uang dan tunjangan ataupun penghargaan, baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan kebijakannya sesuai dengan kemampuan perusahaan dalam rangka mempertahankan karyawannya dan memperbaiki kondisi baik secara fisik maupun mental, psikologis karyawan agar sejahtera dan produktivitas kerjanya meningkat. Indikator kesejahteraan keluarga. 1. Kepuasan kerja atau job satisfaction. Kepuasan kerja pada dasarnya merupakan hal yang bersifat individual. Artinya, tingkat kepuasan kerja dari masing-masing individu berbeda satu dengan yang lainnya sesuai dengan sistem yang berlaku pada dirinya. Robin mendefinisikan kepuasan kerja sebagai sikap umum seorang individu terhadap pekerjaannya, sedangkan Rifai mendefinisikan kepuasan sikap adalah sikap umum yang merupakan hasil dari beberapa sikap khusus terhadap faktor-faktor pekerjaan, penyesuaian diri, dan hubungan sosial individu di luar kerja. Dari beberapa definisi kepuasan kerja di atas dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja merupakan suatu bentuk sikap manusia terhadap pekerjaan yang dilakukannya pada suatu masa. Kepuasan kerja juga merupakan kondisi emosi seseorang dalam memandang pekerjaannya yang setiap orang memiliki bobot yang berbeda. Suatu situasi, perasaan adil atau tidak adil atau equity and inequity atas suatu situasi diperoleh dengan cara membandingkan dirinya dengan orang lain yang sekelas, sekantor maupun setempat lain. Namun saudara-saudara sekalian, dalam teori ada 3 macam elemen utama, yaitu input, outcome, dan comparison atau masukan, hasil, dan orang-orang sebagai pembanding. Ketiga elemen ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, input, masukan, merupakan segala sesuatu yang berharga yang dirasakan karyawan sebagai sumbangan terhadap pekerjaan. Dalam hal ini, bisa berupa pendidikan, pengalaman, kecakapan, dan sebagainya. Yang kedua, outcome atau hasil adalah segala sesuatu yang berharga yang dirasakan karyawan sebagai hasil dari pekerjaannya, seperti gaji, simbol status, penghargaan, peluang untuk meraih keberhasilan, dan sebagainya.
Comparison person atau orang sebagai pembanding. Pembanding bisa berupa orang di perusahaan yang sama, di perusahaan yang berbeda, atau bisa pula dari diri sendiri di waktu masa lalu. Menurut teori ini, setiap karyawan akan membandingkan rasio input outcomes dirinya dengan rasio input outcomes orang lain. Bila perbandingan itu dianggap cukup adil, maka ia akan merasa puas. Demikian pula sebaliknya, bila perbandingan itu tidak seimbang tapi menguntungkan, bisa memuaskan. Bisa juga tidak, atau misalnya bagi orang moralis. Tetapi jika perbandingan itu tidak seimbang dan merugikan, maka akan menimbulkan ketidakpuasan bagi karyawan yang bersangkutan. Two factor theory. Prinsip dari teori ini adalah bahwa kepuasan dan ketidakpuasan kerja merupakan dua hal yang berbeda. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh Herzberg, dalam ASA tahun 2002. Berdasarkan teori penelitiannya, ia membagi situasi yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap pekerjaannya menjadi dua kelompok, yaitu satisfier atau motivator dan satisfier atau hygiene factor. Keduanya dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, satisfier atau motivator merupakan faktor-faktor atau satisfaksi yang membuktinya sebagai sumber kepuasan kerjanya yang terdiri dari prestasi, pengakuan, pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, dan kemungkinan untuk berkembang. Yang kedua, dissatisfier atau hygiene factor. Ialah faktor-faktor yang terbukti menjadi sumber ketidakpuasan yang terdiri dari kebijakan dan administrasi perusahaan, mutu pengawasan, gaji, hubungan antar pribadi, kondisi kerja, jaminan pekerjaan, dan status. Perbaikan terhadap kondisi atau situasi ini akan mengurangi atau menghilangkan ketidakpuasan. Meskipun tidak dapat meningkatkan kepuasan karyawan, dalam perkembangan selanjutnya, satisfier dan dissatisfier ini dipasangkan dengan teori kebutuhan dari Maslow. Satisfier berhubungan dengan kebutuhan tingkat tinggi atau kebutuhan sosial dan aktualisasi diri. Sedangkan dissatisfier disebut sebagai pemenuhan kebutuhan pada tingkat yang lebih rendah atau kebutuhan fisik atau biologis, keamanan, dan sebagian kebutuhan sosial. Pengukuran kepuasan kerja. Banyak alat yang dapat digunakan untuk mengukur kepuasan kerja. Seperti apa yang dikatakan Smith, mengembangkan skala pengukuran kepuasan kerja yang dikenal dengan istilah Job Description Index atau JDI, terdiri dari kepuasan kerja terhadap pekerjaan itu sendiri, kepuasan kerja terhadap supervisi, kepuasan kerja terhadap rekan kerja, kepuasan kerja terhadap gaji, dan kepuasan kerja terhadap promosi. Diminished Satisfaction Question itu dalam Weiss et al. Juga merupakan alat untuk pengukuran kepuasan kerja yang berupa kuesioner yang terdiri dari 20 butir pertanyaan. Kuesioner ini digunakan untuk mengetahui pemahaman responden, yaitu karyawan atau pekerja, terhadap aspek-aspek tertentu yang berhubungan dengan kepuasan kerja. Aspek-aspek dalam MSQ meliputi: yang pertama, kemampuan, 2, kemanfaat, 3, nilai moral, 4, prestasi, 5, kreativitas, 6, pengenalan, 7, aktivitas, 8, tanggung jawab, 9, kemajuan, 10, keamanan, 11, supervisi antar tenaga kerja, 12, otoritas, 13, jasa sosial, 14, supervisi teknik, 15, kebijakan perusahaan, dan 16, sosial, 17, variasi, 18, anti rugi, dan 19, kondisi kerja. Kepuasan keluarga atau family satisfaction. Kepuasan keluarga atau family satisfaction merujuk kepada reaksi afektif untuk suatu keluarga dan mencerminkan sejauh mana individu memiliki perasaan positif tentang situasi keluarga mereka. Kepuasan kerja akan digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan karyawan. Kepuasan kerja merupakan salah satu bentuk kepuasan yang diperoleh seseorang atas kehidupan dalam keluarga. Seperti apa yang dikatakan oleh Sen, terdapat 10 indikator yang dapat untuk mengukur tingkat kepuasan pada keluarga, yaitu kedekatan dengan anggota keluarga, 2, kemampuan anggota keluarga untuk menanggulangi stres yang dirasakan seseorang atau anggota keluarga, fleksibilitas anggota keluarga, kesediaan anggota keluarga untuk sharing mengenai pengalaman yang baik, komunikasi dalam keluarga yang baik, kemampuan anggota keluarga untuk memecahkan masalah, waktu yang disediakan untuk berkumpul bersama keluarga.
Kesediaan untuk berdiskusi mencari jalan keluar dari suatu masalah, kesediaan menerima kritik dalam perhatian masing-masing anggota keluarga. Apa yang dikatakan Field and Rossi? Ya, terdapat 5 indikator yang berpengaruh terhadap kepercayaan. Yang pertama, antusiasme pada kehidupan keluarga. Yang kedua, puas dengan kehidupan keluarga. Yang ketiga, dalam hidup berkeluarga. 4, kehidupan keluarga yang di atas rata-rata. Dan 5, tidak bosan dengan kehidupan berkeluarga. Yang ketiga, kepuasan hidup atau life satisfaction. Dalam bekerja tentunya seorang ingin mencapai tujuan kepuasan. Salah satu bentuk kepuasan hidup adalah tercapainya tujuan atau harapan dan cita-cita dalam hidupnya. Saat seseorang mampu memiliki atau meraih semua yang dicita-citakannya, maka ia akan merasa puas dengan kehidupannya. Life satisfaction atau kepuasan hidup merupakan komponen kognitif dalam subjective well-being. Subjective well-being mengacu pada kepercayaan atau perasaan subjektif individu bahwa kehidupan berjalan dengan baik. Mengidentifikasi komponen subjektif well-being menjadi positif affect dan negatif affect atau sebagai komponen afektif dari subjektif well-being, serta life satisfaction sebagai komponen kognitif. Komponen afektif mengacu pada evaluasi langsung individu terhadap peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya, meliputi perasaan yang menyenangkan dan tidak menyenangkan yang dialami individu dalam hidupnya. Sementara komponen kognitif mengacu pada evaluasi kognitif terhadap hidup individu secara keseluruhan dan atas area-area penting dari kehidupan individu. Lebih lanjut, Dinner mengatakan bahwa life satisfaction merupakan penilaian secara kognitif mengenai keberadaan baik dan memuaskan hal-hal yang sudah dilakukan individu dalam kehidupannya secara menyeluruh dan atas area-area utama dalam hidup yang mereka anggap penting, dominan satisfaction, seperti hubungan interpersonal, kesehatan, pekerjaan, pendapatan, spiritualitas, dan aktivitas di waktu luang. Dalam komponen life satisfaction ini terdapat hal-hal sebagai berikut. 1. Keinginan untuk mengubah kehidupan. 2. Kepuasan terhadap hidup saat ini. 3. Kepuasan hidup di masa lalu. 4. Kepuasan terhadap kehidupan di masa depan. Dan yang kelima, penilaian orang lain terhadap kehidupan seseorang. Kelima aspek di atas terangkum dalam 5 item. Ternyata dalam Satisfaction with Life Cycle oleh Dean tahun 1985. Dean mengatakan juga individu yang memiliki life satisfaction yang tinggi adalah individu yang memiliki tujuan penting dalam hidupnya dan berhasil untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi, individu yang life satisfaction-nya tinggi merasa bahwa hidup mereka bermakna dan mempunyai tujuan dan nilai yang penting bagi mereka. Individu yang puas akan kehidupannya adalah individu yang menilai bahwa kehidupannya memang tidak sempurna, tetapi segala sesuatunya berjalan dengan baik, selalu mempunyai keinginan untuk berkembang dan menyukai tantangan. Nah, demikian saudara-saudara sekalian tentang materi stres dan kesejahteraan karyawan. Dan apabila ada yang kurang jelas, dapat menghubungi saya pada channel ini. Terima kasih dan sampai bertemu kembali pada seri dan topik menarik lainnya.